boleh. Gimana nih Pak Hikmahanto nih melihat Indonesia bergabung di Board of Peace yang kemudian kan image-nya bahwa kita mendukung Israel memerangi Palestina, image yang terbentuk kan seperti itu. Sebenarnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan lebih ringan mungkin ya? Iya. Jadi gini, pertama ya, memang kemarin Israel sudah jadi anggota. Sebenarnya Israel itu mau jadi anggota pas di Davos, tekan-tekanan dengan Bapak Presiden segala kan, dengan kepala pemerintahan kepala negara lain. Namun pada waktu itu Netanyahu khawatir karena kan Davos ini di Swiss. Swiss anggota dari Uni Eropa, dan Uni Eropa ini sekarang mengatakan pokoknya kalau ada Netanyahu kita akan kirim ke ICC yang ada di Den Haag sana. Jadi dia khawatir juga datang ke sana nanti diseret ke ini kan. Akhirnya baru tanda tangan kemarin. Jadi baru tanda tangan di Amerika dan tanda tangan sendirian kan begitu. Nah, dan sekarang tanggal 19 Februari akan ada pertemuan pertama nih Board of Peace. Nah, kita tahu bahwa Board of Peace ini memang dimunculkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Nah, ide BOP itu sebenarnya memang dimunculkan oleh Presiden Trump di 20 poin proposal untuk perdamaian di Gaza. Nah, memang di situ juga ada BOP. Nah, tapi BOP yang saya baca di resolusi 2803 itu sebagai pemerintahan transisi. Kalau ada perbedaan? Ada perbedaan? Beda banget. Jelas, sama yang BOP di piagam yang dibuat oleh Trump. Di situ BOP ini pertama chairman-nya Trump, gitu kan. Kepala pemerintahan, kepala negara itu bisa di bawah chairman loh. Jadi gila nggak tuh? Kayak perusahaan ya? Iya, iya. Jadi gila saya bilang nih chairman. Ya sekarang aja kan Trump sedang jadi presiden. Coba tunggu 3 tahun lagi. Atau misalnya dia di tengah jalan ke depan ini di impeach. Dia udah nggak jadi presiden lagi. Apa dia bisa nih mengerahkan kapal-kapal perang dan lain sebagainya. Kalau sekarang sebagai presiden, Trump masih bisa. Dia jadi supreme commander kan, panglima tertinggi di negara tersebut. Tapi kalau nggak bisa. Belum lagi nanti segala keputusan harus di-approve sama chairman. Bahkan tahu nggak? Pengakhiran aja itu tergantung sama chairman. Jadi chairman itu bisa sewaktu-waktu udah kita bubar ya, dibubarin. Kekuasaannya berlebih sekali. Sangat, dan itu bisa seumur hidup karena di pasal 3 ayat 2 itu mengatakan bahwa chairman itu hanya bisa diganti kalau dia mengundurkan diri secara sukarela atau dia sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas. Itu kan udah gila tuh, berarti kan seumur hidup. Saya juga bingung juga. Tapi kan Bapak Presiden udah tanda tangan. Artinya kita sudah tergabung. Ini juga aneh juga. Karena biasanya dalam satu perjanjian internasional itu kita teken dulu. Setelah teken, kalau misalnya perlu harus diratifikasi, disahkan gitu. Kita ke DPR baru berlaku. Ada ini enggak. Ya. Kalau ini enggak. Langsung. Teken sudah langsung masuk jadi anggota. Kecuali kalau misalnya dari DPR dia mengatakan bahwa DPR-nya nggak setuju, ya sudah bisa mundur gitu. Coba kayak gitu, waduh saya bilang nih kacau juga nih, ya ide BOP yang versi Trump ini. Jadi kayaknya banyak orang masih berpikir tentang resolusi 2803, termasuk pemerintah kita. Jadi padahal isinya itu sama sekali berbeda. Karena kalau di 2803 itu untuk menyelesaikan masalah Gaza. Coba aja nanti dicek. Di Google juga bisa kok. Nah, tapi kalau yang di piagam itu untuk segala konflik, ya segala wilayah yang terdampak oleh konflik. Kan bisa aja harusnya, misalnya Iran sekarang lagi mau diserang Amerika, bisa ini. Wah, ini kan kalau kita ikut semua kayak begitu udah gila aja saya pikir. Tapi hal itu diketahui oleh pemerintah nggak sih sejak awal bahwa ini ada perbedaan isi? Ada yang bilang itu juga dalam tanda kutip diprank, ditodong. Nah, itu dia. Ada juga ditodongnya karena kan Trump ini membajak acara yang ada di Davos. Davos ini kan acara tahunan World Economic Forum antara pelaku bisnis sama pemerintah lah gitu ya untuk membicarakan ekonomi ke depannya. Nah, tiba-tiba kok ada acara penandatanganan piagam, ya kan? Nah, bukannya tidak mungkin waktu itu Pak Menlo bilang, ya kita
nggak sempat mengkaji secara mendalam. Mungkin disodorin, pokoknya taken. Nah, belum lagi Tidak sempat dibayang-bayangi dengan tarif, Nah, itu karena Iya. Macron, presiden Prancis, Yep. itu dia mengatakan bahwa Prancis nggak mau bergabung. Pada waktu itu langsung Trump bilang, ya udah kalau gitu saya kenakan 200%. Walaupun sekarang kayak Italia, Jerman dan banyak negara Eropa itu pada nggak mau gabung. Walaupun dibayang-bayangi tarif. Walaupun dibayang-bayang tarif, karena mereka mengatakan ini sama aja menduakan PBB, merendahkan PBB, kan gitu. Pada nggak mau. Nah, tapi ya memang yang jadi masalah kan banyak negara-negara Islam ya, Qatar dan lain sebagainya yang masuk. Iya, termasuk Ya, Indonesia. termasuk Indonesia, Turki gitu ya. Dan itu yang jadi alasan bagi para ulama, ya yang negara Islam aja masuk, kenapa kita nggak masuk, kan begitu. Nah, cuman masalahnya Trump ini kan sangat berpihak pada Netanyahu. Iya kan? Itu udah jelas. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa nggak salah nih? Karena Netanyahu sudah mengatakan, pokoknya ya, kalau misalnya Gaza itu jangan pernah bermimpi, dia bilang ada pembangunan rekonstruksi Gaza sebelum adanya perlucutan senjata terhadap Hamas. Nah, Ya kan? Dan perlucutan senjata oleh Hamas ini tidak boleh oleh Qatar, tidak boleh oleh Turki. Coba dia ngatur-ngatur. Iya. Bahkan dia bilang juga bahwa jangan pernah bermimpi di tanah Gaza itu akan didirikan Palestina merdeka. Nah, kalau misalnya kayak begitu gimana nih? Visi dari mana ya? semakin sempit ya ruang gerak Lah Indonesia. iya. Nah kan kita ya dari beliau-beliau yang bertemu dengan Bapak Presiden, kan ada yang dari ulama, ormas, terus kemudian juga ada Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa ya kita ini opsi satu-satunya. Kita masuk ke sana, nanti kita memberikan warna. Seolah-olah mau jadi kuda Trojan. Betul. Saya bilang nih lawannya Israel nih masalahnya. Ini mau kuda Trojan kayak gimana nih? Apakah akan benar-benar bisa seperti itu? Nah makanya gitu itu. kan? Nah ini yang saya juga nggak tahu. Bahkan ada pakar yang bilang, oh ini kan Pak Prabowo ini kan dari Kopassus. Jadi nanti ada taktik Sandi Yuda. Sandi Yuda yang apa? Mungkin nggak sih Pak kayak gitu? Karena lawannya Amerika gitu kan. Amerika, Boro-boro bisa Israel. bergerak ya. Iya. Kita pun Belum katanya apa-apa udah ditekan mau tarif. bergerak pun ke arah mana gitu kan. Nggak jelas. Nah, yang saya khawatirkan justru kita ada di situ dijadikan legitimasi Iya, oleh Israel. Misalnya, Israel kan udah bilang perlucutan senjata terhadap Hamas pokoknya nggak mau Turki, nggak mau dari Qatar. Pertanyaan siapa? Kita udah negara yang pertama mengatakan kita akan kirim pasukan sampai 8.000 orang. Betul, itu juga. Jangan-jangan di Indonesia. Kalau Indonesia, saya sayang sekali sama Bapak Presiden. Kita punya presiden yang hebat seperti ini. Iya. Tapi kalau misalnya presiden akhirnya dijadikan alat oleh Israel lewat BOP ini oleh Amerika juga, itu kan sama aja. Legitimasi Bapak Presiden di mata rakyat Indonesia itu tergerus loh. Betul. Ya, belum lagi nih. Karena isu ini Kan Bapak Presiden sekarang berangkat nih. Ya. Rapat nih sama anggota-anggota lain dari BOP. Kan Israel ada di situ. Nah. Kalau Netanyahu ada di situ, masa nggak salaman? Nah itu juga. Salamannya gimana nih? Iya kan? Itu akan jadi. Kalau misalnya ini juga. Ini salaman, foto lagi. nah, pakai peluk-pelukan nanti Aduh. masyarakat kita bisa marah loh. Itu bisa jadi penyalahartian yang kesalahpahaman yang Betul. banyak sekali angle yang bisa Betul. dimainkan. Nah kan? itu belum lagi ya namanya juga nanti ya videonya yang pas kelihatannya agak mesra sedikit dipotong-potong. Itu ya dia. kan? Nah itu juga harus Kemesraan, hati-hati ya. tuh. Dianggap Nah, bentuk dukungan. Betul. Walaupun saya dengar katanya Netanyahu tidak akan hadir. Oh. Tapi yang hadir adalah Menteri Luar Negeri. Tapi kan juga tetap. Itu banyak. Nanti gimana nih salamannya nih? Apa nanti yang akan dibaca nih? Karena Ya. ada ahli baca gestur. Ketua, Saya bukan ahlinya tapi ya. Pembaca gestur tuh. Ketua ormas terbesar di Indonesia aja ada yang ke Israel dipermasalahin. Iya. Apalagi presiden. Apalagi ini seorang kepala Saya bilang kalau negara. misalnya presiden harus ketemu, kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau enggak ya udah mukanya diam aja kayak begitu kan. Bapak presiden harus berpikir nih, konstituen saya nih. Kita nggak boleh akrab-akraban gitu. Karena di situ nggak ada Palestina juga. Nah itu dia, Iya kan? Palestina tidak Palestina nggak ada, dilibatkan. kan?